Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Arif Ai dari SMK Negeri 3 Tenggarong. Nah, kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama penimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka yang tentunya sudah saya lakukan di lingkungan sekolah, yaitu best practice segitiga restitusi terkait dengan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Situasi kurangnya kedisiplinan murid-murid dalam lingkungan sekolah seperti sering terlambat, tidak berpakaian rapi, dan lain-lain. Namun, dalam memberikan bimbingan lebih ke arah hukuman yang pada akhirnya memberikan dampak negatif bagi murid, sehingga perlu adanya penerapan segitiga restitusi dalam proses memberikan bimbingan kepada murid agar bisa disiplin. Menurut Gozan, dalam tulisannya, salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tantangannya adalah murid-murid kami juga masih angkatan COVID atau pandemi, sehingga butuh penyesuaian ekstra dalam proses pemulihan kedisiplinannya. Selain itu, saya sebagai guru dalam membagikan praktik baik ini butuh penguatan ekstra kepada rekan sejawat dalam menyamakan persepsi dalam budaya positif ini. Karena posisi saya sebagai guru yang masih baru dan masih minim pengetahuan dan pengalaman, sementara rekan sejawat sudah banyak sekali memiliki pengalaman terkait dengan proses-proses pembelajaran. Nah, ini butuh penyesuaian ekstra dari saya. Aksi. Kegiatan pengimbasan ini dimulai dari diri sendiri. Yang saya lakukan adalah belajar mandiri dan diskusi kepada rekan sejawat yang sebelumnya sudah mengetahui terkait pelaksanaan segitiga restitusi ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah memanfaatkan momen untuk mengumpulkan rekan sejawat dalam suatu ruangan untuk menjelaskan ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah, di mana salah satu inti materinya yaitu membahas tentang segitiga restitusi. Langkah selanjutnya adalah membuat salah satu contoh video dan penerapan segitiga restitusi dalam kelas, kemudian diupload ke platform Merdeka Mengajar dan dibagikan ke rekan sejawat sebagai salah satu inspirasi dalam proses penerapannya. Refleksi hasil dan dampak. Refleksi hasil menggunakan metode 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kegiatan ini memberikan dampak positif secara keseluruhan. Meskipun tidak bisa langsung dilaksanakan secara menyeluruh, namun jika konsisten dan intens kolaborasi, maka akan menciptakan budaya positif yang kuat di dalam lingkungan sekolah. Kemudian hukuman konsekuensi atau restitusi. Nah, ini dasarnya di sini. Kita harus mengetahui perbedaan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Mungkin ini gambaran umum aja. Jadi hukuman itu merupakan mode paksaan, nanti sifatnya negatif. Murid atau anak jatuhnya nanti belajar menyembunyikan kesalahan. Contohnya mungkin yang sering saya lakukan juga sebenarnya. Misalkan anak-anak kita terlambat masuk kelas, kamu pusat dulu sebelum masuk kelas. Itu hukuman. Nah, kemudian ada yang kedua, sanksi atau konsekuensi. Ini merupakan stimulus atau respon. Nanti dia sifatnya netral. Di sini murid atau anak akan belajar taat pada peraturan. Contoh misalkan kalau aktualnya
misalkan anak-anak tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya nanti ketika anak itu tidak mengerjakan tugas, dia akan mendapatkan nilai yang tidak bagus, atau misalkan tidak boleh mengikuti ujian. Itu sanksi atau konsekuensi. Nah, kemudian restitusi. Ini kaitannya dengan teori kontrol. Nah, sifatnya positif. Di sini murid atau anak akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Contoh aplikasinya misalkan ketika anak, misalkan saya pembelajaran praktek, ada anak yang mematahkan misalkan kunci-kunci. Nah, untuk restitusinya anak itu harus bagaimana caranya supaya dia bisa mengembalikan kunci itu yang sudah dipatahkan. Bisa jadi misalkan dia membeli yang baru atau mencari yang bekas di rumahnya untuk mengganti peralatan yang anak itu rusak. Jadi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini gambaran segitiga restitusi. Mohon maaf, ini gambarnya juga saya ambil di internet, jadi kayaknya mirip-mirip logo segitiga biru ya yang digabung dari logo. Jadi segitiga restitusi itu digambarkan di sini ada 3 yang harus dilakukan dalam menerapkan segitiga restitusi itu, dalam menerapkan untuk memecahkan masalah yang ada pada murid misalkan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi ketiga ini harus muncul ketika kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada anak. Kalau salah satunya tidak ada, berarti itu bukan segitiga restitusi. Apa saya pesan? Emang Mbak? Ya. Maaf saya ulang. Jadi kamu ambil kursi dulu, duduk sana. Sekarang jam berapa? Jam 7.50 Pak. Ya, maksudnya pagi jam berapa? 7.30. Jam 7.30. Kamu ambil tiap hari ya selama begini. Jadi gini nih. Yang lainnya jangan ribut dulu, jangan ribut dulu. Oke. Semua sesuai, pasti punya kendala dan punya kesibukan. Ya. Semua pasti punya kesibukan. Nah, sekarang coba jelaskan dulu ke Bapak. Hari ini kamu kenapa terlambat ya? Tadi pagi saya terlambat bangunnya Pak, karena tadi malam bantuin orang tua saya nyusun sayuran untuk ke pasar. Berarti setiap malam kamu begadang. Ya bantu pas subuhnya aja bantu. Jadi terlambat bangun. Terlambat. Yang lain jangan ribut dulu ya. Oke. Untuk kali ini saya terima. Nanti saya akan cross check juga ya. Bantu orang tua gimana, apakah benar atau terlambat bangun karena bantu orang tua malamnya. Nah, kemudian sebenarnya itu hal baik ya. Itu hal baik. Yang lainnya juga membantu orang tua itu baik ya. Itu wajib. Tetapi kalian perlu pahami semua juga, ini juga bahwa tugas kewajibannya adalah fokusnya adalah di sekolah. Jadi ini harus mengatur waktunya semaksimal mungkin. Gitu ya Edi ya. Oke. Nah, sekarang jadi kedepannya harus bisa mengatur waktunya. Ya saya mohon maaf Pak, kalau memang kan memang saya telat. Ya. Saya siap menerima konsekuensinya. Atau nanti saya pulang telat kan, kalau memang mau ada Berarti kamu terlambat berapa menit? terlambat 20 menit Pak. 20 menit. Berarti pulangnya nanti terlambat 20 menit juga. Oke, baik. Nanti saya akan bantu dampingi ketika teman-teman sudah pulang. Kamu nanti saya akan dampingi kamu ke workshop aja. Tambah belajar. Ya. Paham? Besok harus bisa mengatur waktunya lagi ya. Silakan duduk. Terima kasih. Sekian video best practice segitiga restitusi pada kesempatan kali ini. Semoga
bisa menginspirasi Bapak Ibu semua dan bisa memberikan pemahaman yang bermakna bagi kita semua. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.